Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Pada kali ini aku ingin men-sharing literasi buku yang telah aku baca. Itu bukunya berjudul Berbicara Agar Anak Mau Mendengar dan Mendengar Agar Anak Mau Bicara. Nah, jadi bukunya adalah buku psikologi anak. Nah, yang dimana buku ini adalah buku bestseller satu internasional. Nah, buku ini itu ditulis oleh dua orang yang berasal dari Long Island, New York. Penulisnya adalah Edel Faber dan Helen Maslis. Nah, jadi kedua penulis ini itu sudah diakui secara internasional dalam bidang komunikasi antara orang dewasa dan anak-anak. Terus buku-buku mereka ini itu sudah terjual laris dan sudah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa. Nah, terus juga kedua penulis ini itu belajar dari almarhum psikolog Dr. Haim Ginott. Nah, itu dia. Nah, jadi bukunya ini berjumlah 363 halaman. Nah, cukup tebal. Nah, jadi ada permasalahan yang melatar belakangi ini, yaitu ketidakpahaman orang dewasa berkomunikasi kepada anak kecil itu dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Nah, jadi berbahasa yang rumit, berbahasa yang kasar atau bernada yang seolah-olah menyepelekan. Nah, itu akan dirasa atau akan menyebabkan anak merasa takut, merasa hilangnya kepercayaan dirinya. Nah, jadi dalam jangka panjang pola komunikasi yang tidak tepat terhadap anak itu akan menghambat kemampuan anak untuk berkomunikasi, berpendapat, bahkan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Maka dari itu pemahaman tentang bagaimana cara berkomunikasi pada anak yang tepat itu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan kembangnya si anak tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa metode atau langkah-langkah yang dapat kita terapkan untuk membantu mengatasi perasaan anak. Jadi ketika anak datang kepada kita, dia itu mengadu atau berkeluh kesah, maka ada 4. Yang pertama dari buku ini yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, jadi caranya kita cukup diam, mendengarkan dengan seksama. Terus metode yang kedua, kita cukup menunjukkan perhatian kita dengan satu kata, misalnya oh, atau oh begitu. Nah, gitu. Jadi dalam metode ini kita jangan sampai menanggapi anak yang berkeluh kesah itu dengan memberikan pertanyaan atau menasehati. Karena apa? Karena kalau kita menasehati, justru anak lebih sulit untuk berpikir jernih. Itu. Terus metode yang ketiga, kita jangan membantah perasaan anak, melainkan kita harus menyebutkan perasaan anak itu. Ketika kita menyebutkan nama perasaan itu, maka anak merasa terhibur. Sebab ada yang telah mengakui pengalaman batinnya. Nah, itu. Terus ada metode yang keempat. Metodenya adalah kita cukup memberikan keinginannya dalam khayalan. Kenapa? Terkadang kenyataan lebih mudah diterima.
ketika ada orang yang lebih memahami betapa kita menginginkan sesuatu. Begitulah 4 metode tadi yang bisa kita terapkan dalam menghadapi anaknya. Kesimpulannya, dalam membantu mengatasi perasaan anak itu cukup dengan 4 metode. Yang metode pertama ya tadi dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, terus kedua menunjukkan perhatian dengan satu kata, begitu. Dan metode yang ketiga menyebutkan nama perasaan itu, dan metode yang keempat adalah memberikan keinginan anak dalam bentuk khayalan. Tuh. Nah, kiranya cukup demikian sharing literasi kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.